Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sains Islami. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran dan Alkitab, Musa dengan mukjizatnya dapat membelah Laut Merah. Segenap pemeluk agama mempercayai tersebut, tetapi bagaimana dengan dunia ilmiah? Bagi sebagian orang, tentunya menganggap bahwa eksodus laut yang dilakukan Musa hanyalah kiasan saja. Orang yang tidak percaya menganggap mukjizat yang disebutkan dalam Alkitab sebagai mitos atau perumpamaan saja. Namun, sebuah bukti telah menunjukkan bahwa setidaknya satu dari dugaan ketidakmungkinan itu, Laut Merah terbelah untuk memberi ruang bagi Musa dan orang Israel yang melarikan diri, mungkin saja terjadi. Lantas, benarkah peristiwa Nabi Musa yang membelah Lautan Merah tersebut terjadi atau hanya sebatas cerita dongeng atau kiasan saja? Kisah Nabi Musa alaihi wassalam. Peristiwa Nabi Musa membelah Laut Merah terjadi 3000 tahun lalu ketika memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Peristiwa terbelahnya Laut Merah oleh tongkat Nabi Musa itu bermula ketika ia dan kakaknya, Harun, ingin membebaskan Bani Israel dari penindasan yang dilakukan oleh Firaun di Mesir. Musa dan Harun saat itu mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi dari Firaun karena tak ingin menyembahnya. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Musa untuk meninggalkan Mesir. Kejadian ini terekam dalam Quran Surat Asy-Syura, mulai dari ayat 52. Pergilah kamu beserta hamba-hambaku yaitu Bani Israel di malam hari, keluarlah menuju lautan, jadi tidak menuju ke Syam ataupun daratan yang lain. Kalian semua pasti akan dikejar Fir'aun beserta pengikutnya. Nabi Musa beserta kaumnya pun segera bergegas mengikuti perintah Allah. Mendengar Nabi Musa dan Bani Israel keluar meninggalkan kota Mesir, Fir'aun kemudian mengutus orang-orang di daerah kekuasaannya yang bertugas untuk mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Ketika sampai di Laut Merah, Allah memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Seketika laut terbelah menjadi 12 bagian. Tiap bagiannya seperti gunung yang besar, sehingga kanan dan kirinya menjadi jalan yang kering dan bisa dilewati. Musa dan pasukannya berjalan menyeberangi laut yang terbelah. Setelah itu, pasukan Firaun menyusulnya. Ketika mereka memasuki belahan Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali dan membuat air di Laut Merah kembali seperti semula. Firaun dan pasukannya pun tenggelam. Dengan demikian, tak ada seorang pun dari rombongan Firaun dapat menyelamatkan diri. Mereka hancur binasa di telan lautan beserta kesombongan dan kekafiran mereka. Para ilmuwan rupanya terinspirasi dari kisah ini. Selama beratus tahun, banyak ilmuwan yang ingin mengetahui apakah kisah ini hanya sebatas mitos atau legenda, atau memang benar-benar terjadi seperti disebut dalam Al-Quran dan Alkitab. Berikut sejumlah bukti ditemukannya oleh para ilmuwan terkait fakta peristiwa tersebut dan sejumlah riset dari para ilmuwan. Kereta Firaun. Dilansir dari channel YouTube Ensiklopedia Al-Fatih, dikatakan bahwa seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1988 telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Wyatt dan timnya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan tersebut menyimpulkan bahwa bangkai kereta kuda dan tulang belulang itu adalah milik pasukan Firaun yang tenggelam ketika mengejar Musa. Hal itu dibuktikan oleh studi yang dilakukan di Stockholm University bahwa tulang belulang itu memiliki struktur dan kandungan yang telah berusia sekitar 3.500 tahun. Hal ini semakin menguatkan kesimpulan Wyatt bahwa temuannya itu adalah peninggalan Firaun. Jika dihitung mundur, Nabi Musa hidup sekitar abad ke-13 SM dan wafat pada tahun 1237 sebelum Masehi. Jika ditambahkan dengan tahun Masehi saat ini yaitu tahun 2023, maka Nabi Musa telah hidup sekitar 3000-an tahun yang lalu. Poros roda yang tertutup batu karang. Selain tulang belulang yang diperkirakan berusia sekitar 3.500 tahun, ilmuwan juga menemukan sebuah bangkai poros roda dari kereta kuda yang berada di dasar Laut Merah. Poros roda tersebut kini sudah tertutup oleh batu karang dan sudah sulit untuk dikenali bentuknya. Hal ini menjadi bukti bahwa mukjizat yang turun kepada Nabi Musa adalah hal yang nyata dan bukan sebuah dongeng. Proses terbelahnya laut.
Lewat penelitian pada tahun 2010 yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE berjudul Dynamics of Wind Shakedown at Suez and the Eastern Nile Delta, Charles Drews dari University of Colorado, Australia, mengatakan bahwa alih-alih terbelah menjadi dua, peristiwa eksodus itu lebih ditengarai oleh faktor cuaca. Artinya, secara harfiah Nabi Musa tidak benar-benar membelah Laut Merah. Ke dalam kitab bangsa Israel, diceritakan bahwa saat Musa membelah lautan, dia mengulurkan tangannya ke atas, dan Tuhan meniupkan angin timur sangat kencang sepanjang malam, sehingga membuat laut menjadi daratan kering, dan air terbagi dua. Menurut Drews, peristiwa atmosfer adalah hal yang paling mungkin terjadi kendati dibutuhkan angin yang sangat kencang untuk membelah air. Ia lantas berhipotesis, kemungkinan air pantai bisa terbelah ketika terjadi fenomena yang disebut angin terbenam. Dan ini terjadi tatkala angin kencang dengan kekuatan kurang lebih 96 km per jam mendorong air pantai dan menciptakan gelombang badai di satu lokasi. Sedangkan perairan timur dari arah datangnya air bergerak menjauh. Akibatnya, air terbelah menjadi dua dan menciptakan daratan kering untuk beberapa waktu. Drews mengatakan, fenomena seperti ini sebenarnya lazim terjadi di zaman modern dan beruntung sejauh ini tidak pernah melukai orang. Hanya saja, saat itu terjadi, air laut akan benar-benar kering. Jadi air ini mengalir dari satu sisi tubuh ke sisi lainnya dan meninggalkan tempat yang kering, katanya. Berdasarkan hipotesis tersebut, Drews menyimpulkan bahwa Musa bersama rombongannya berhasil lolos dari kejaran pasukan Mesir dengan cara menyeberangi perairan yang telah terbelah angin kencang. Mereka berjalan dalam waktu 4 jam untuk menyeberangi laut kering yang membentang sepanjang 3 hingga 4 km dan lebar 5 km. Itulah beberapa bukti penemuan dan riset dari para ilmuwan tentang terbelahnya lautan oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 Allah berfirman, "Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedangkan kamu menyaksikannya." Itulah wujud kebenaran dari Al-Quran. Sesungguhnya Allah lah yang tahu akan segala yang telah terjadi. Tugas kita adalah untuk selalu meyakini dan mengimani kitab suci Al-Quran. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah kepadanya. Wallahualam bisawab. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga akhir. Tonton video lainnya untuk mendapatkan segala pengetahuan tentang dunia sains dan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.